Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ciri atau tanda seseorang disebut dengan muttaqin atau orang yang bertakwa adalah dia mendirikan dan menjaga sholatnya. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang apa saja syarat-syarat agar diterimanya sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa syarat, hadirin, yang harus dipenuhi oleh seseorang atau orang yang sholat agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita ambil dari kitab Sulamut Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Faslun fi syurutin liqabulis shalah. Di dalam syarat-syarat agar diterimanya salat. Wa syurita, dan disyaratkan ma'ama marra, bersama apa yang telah berlalu, liqabuliha, agar diterimanya salat, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyaqsida, bermaksud atau bertujuan sahos, biha, dengan salatnya, wajhallahi ta'ala, kepada wajah Allah ta'ala atau zatnya, wahdah saja. Nah, inilah yang disebut dengan ikhlas, hadirin. Jadi kita melaksanakan sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Adapun yang dimaksud dengan ikhlas atau suatu amalan disebut ikhlas atau dikategorikan dengan ikhlas ada 3, hadirin. Yang pertama, liqaunihi ta'ala, karena adanya Allah ta'ala, ilahahu, sebagai Tuhannya, wa huwa abduhu, sedangkan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia salat, dia menyadari betul bahwa Allah adalah Tuhannya, sedangkan dia adalah hamba Allah, sehingga dia melaksanakan sholat. Atau ayat luba, meminta dia biha, dengan sholatnya, as-sawaba, pahala, wal jannah, dan surga. Au yakhofa, atau takut dia, minal iqabi, dari siksa, bin nari, di neraka. Nah, inilah 3 yang termasuk kategori ikhlas. Adapun yang paling utama adalah yang pertama. Dia menyadari betul bahwa Allah adalah Tuhannya, sedangkan dia adalah hambanya. Oleh karena itu dia melaksanakan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di luar yang 3 ini, hadirin, maka itu adalah riya'un wa sum'ah. Riya, ingin dilihat, ingin dipuji, wa sum'ah, ingin dikenal, ingin didengar, ingin tenar, hadirin. Itu yang pertama. Wa ayyakuna, ada syarat yang kedua. Wa ayyakuna, dan ada makaluhu, makanannya, wa malbusuhu, dan pakaiannya, wa musallahu, dan tempat sholatnya,
halalan itu halal. Ini lumayan agak berat nih hadirin. Kenapa? Karena semua yang dia makan, semua yang dia pakai, dan tempat di mana dia sholat harus dari yang halal. Tidak boleh ada yang haram, walaupun sedikit pun. Bahkan dikatakan di sini, waman akala, dan siapa orang yang makan ghairul halali, tidak halal, kosa, menjadi keras apa qalbuhu, hatinya, wa ghalaza, dan keras, wa azlama, dan gelap, wa hujiba, dan dia akan ditutup an hadratillahi ta'ala, dari kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, wa kasura naumuhu, dan banyak tidurnya hadirin. Oleh karena itu maka jagalah apa-apa yang masuk ke dalam perut kita. Jangan pernah kita memasukkan sesuatu pun yang haram kepada diri kita, anak-anak kita, istri kita, dan seluruh keluarga kita hadirin. Lalu yang ketiga, syarat agar diterimanya salat, wa ayyuhdira qalbahu, menghadirkan hatinya, fiha, di dalam salat. Falaisa lahu, maka tidak ada baginya, min salatihi, dari salatnya, illa ma aqala minha, kecuali apa yang dia sadar dari salatnya hadirin. Maka menjadi penting hadirin kalau kita memahami setiap bacaan yang kita baca di dalam salat kita. Dan menjadi penting pula kita menyadari setiap gerakan yang kita lakukan di dalam salat kita hadirin. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, kita harus sadar, kita harus yakin bahwa Allah lah adalah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita yakin bahwa Allah mendengar bagi setiap orang yang memujinya hadirin. Dan yang terakhir, agar salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa alla ya'jaba biha, janganlah dia merasa ujub, merasa bangga, merasa heran dengan salatnya. Fal ajabu, maka adapun ujub, biha, dengan salat, huwa bi ayyara, dia melihat, annahu, bahwasanya, istahaqqa, dia merasa memiliki, dia merasa berhak, ats-tsawaba, kepada pahala, wal jannah biha, dan surga disebabkan salatnya. Balla buddha, bahkan harus, ayyara, dia melihat, annahu, bahwasanya dia, istahaqqa, berhak, at-ta'dziba, kepada azab, kepada siksa, bin nari, dengan neraka, bisalihi a'malihi, dengan salehnya amalnya, indahu, di sisinya, fadlan, apalagi, an sayyiatiha, buruknya amal-amal, lima yashadu, kepada apa yang melihat kepadanya, fiha, di dalam amal-amal, di dalam salat, min su'il adabi, dari buruknya adab ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala hadirin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah apabila kita ingin diterima salat kita di sisi Allah, maka harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ikhlas dalam menjalankan salat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus halal makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, dan tempat sholat yang kita gunakan seluruhnya harus halal. Dan ketika sholat kita harus menghadirkan hati kita di dalam sholat, tidak kemana-mana, harus fokus di dalam sholat. Karena tidak ada yang dapat kita diberikan
kecuali apa yang kita sadar, apa yang kita paham dari sholat kita. Dan yang terakhir, janganlah kita pernah berbangga, janganlah pernah kita ujub dengan sholat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.